as NFTs within our Decentraland space. Jadi mereka itu telah memiliki space atau tempat di Decentraland. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai rekomendasi kripto di minggu ini. Karena ada event-event yang menurut saya itu bisa mempengaruhi harganya ya. Tapi disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan pendapat saya pribadi. So, sebelum kalian memutuskan untuk buy or sell, itu pastikan kalian do your own research. Lakukan riset mandiri terlebih dahulu, oke? So, biar nggak terlama, kita langsung aja menuju cryptocurrency yang pertama. Yang pertama adalah EOTX, di mana dia sekarang berada di posisi ke-73. Emang ada apa sih dengan EOTX ini? Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Twitternya, EOTX ini akan merilis yang namanya mesin Fi, di mana dia itu akan mengkoneksikan dunia nyata dengan dunia metaverse. Gila banget ya. Jadi sekarang itu banyak banget ya kripto-kripto yang mulai masuk ke project metaverse. Salah satunya adalah EOTX dengan meluncurkan yang namanya mesin Fi. Nah, ini berdasarkan informasi, mesin Fi ini akan launching sekitar 2 hari lagi. Jadi kalau kita hitung, artinya mesin Fi dari EOTX ini akan launching sekitar tanggal 18 November ya, karena ini 2 hari 17 jam lagi. Dan di sini kalian bisa melihat ya bahwa ini merupakan sebuah cara yang ditunjukkan oleh EOTX untuk menghubungkan antara dunia nyata dan juga dunia metaverse. Cuma di sini belum dijelaskan secara detail ya, apa sih detail dari mesin Fi ini? Mungkin nanti kalau sudah launching kita akan coba review lagi. Oke, dan untuk market dari EOTX ini sudah banyak banget. Kalian bisa beli di toko kripto ataupun di Binance. Silahkan, terserah kalian. Ini sudah banyak listing di exchange. Rekomendasi yang kedua adalah Harmony atau Coin One, di mana posisinya sekarang ada di posisi ke-62. Kenapa kok Harmony? Karena pada tanggal berapa ya ini ya? Bentar. Nah ini ya, sekitar tanggal 22 November akan ada Ethereum Bridge dengan ekosistemnya Harmony. Jadi dengan adanya bridge ini, kalian itu bisa melakukan to access assets on Ethereum while enjoying fast transactions on Harmony. Jadi kalian itu bisa mengakses aset yang berada di ekosistem Ethereum itu dengan kecepatan transaksi dan kemudahan dari ekosistem Harmony. Dan menurut saya ini merupakan suatu hal yang sangat bagus ya, karena dengan adanya bridge dari Harmony ke Ethereum, itu akan memperbaiki skalabilitas dari Ethereum. Nah, untuk market dari Harmony ini juga sudah banyak, kalian bisa beli di toko kripto, Binance, atau tempat exchange lainnya. Ini sudah banyak banget di listing ya. Rekomendasi yang ketiga adalah Stacks, di mana ini posisinya sekarang ada di posisi ke-61. Dan mungkin ini jarang banget kalian tahu yang namanya Stack ini, padahal ini menurut saya projectnya luar biasa bro. Dimana kalau kita lihat dari segi projectnya, kita coba cek websitenya ya. Stack ini ingin membangun network Bitcoin itu sebagai smart contract. Kurang gila apa coba? Bitcoin yang sebelumnya itu hanya sekedar cryptocurrency senior, dia itu akan dibuat sistem smart contract di dalamnya. Artinya, aplikasi desentral itu bisa masuk ke ekosistem Bitcoin. Keren ya? Nah, ini bisa kalian cek langsung di situsnya ya, di stack.co, di mana build apps and smart contracts on Bitcoin. Jadi kalian tuh bisa bikin token, kemudian launching aplikasi desentral di ekosistemnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu jadi smart contract layaknya Ethereum. Mantep ya. Dan di sini pada sekitar tanggal berapa nanti ya? Tanggal 16 November itu akan launching the first complete DEX on the Bitcoin network. Jadi akan muncul DEX pertama di ekosistemnya Bitcoin. Jadi Bitcoin ini benar-benar akan jadi smart contract bro, bukan sekedar
cryptocurrency yang menyimpan nilai aja, melainkan dia itu akan menjadi cryptocurrency yang punya manfaat selayaknya Ethereum. Kemudian untuk market dari stack ini juga sudah termasuk banyak ya. Binance ada, toko kripto juga sudah ada, terserah kalian. Rekomendasi selanjutnya adalah Basen Protocol, di mana posisinya sekarang ada di posisi ke-333. Dan ini juga jarang banget dibahas ya. Jadi di sini saya akan coba jelasin sebentar bahwa Basen Protocol ini merupakan decentralized commerce, di mana kalian itu akan bisa melakukan penjualan di dunia metaverse. Basen Protocol enables anyone to sell physical product in the metaverse. Jadi kalian itu bisa menjual produk fisik ke dunia metaverse as NFTs within our Decentraland space. Jadi mereka itu telah memiliki space atau tempat di Decentraland di mana kalian itu bisa menjual produk-produk NFT kalian yang sebelumnya dalam bentuk physical product ya, itu ke space mereka. Jadi ibaratnya kalian itu kayak nyewa ruko dari Basen Protocol inilah. Cuma nggak tahu untuk masuk ke dalam space Decentraland dari Basen ini berbayar atau enggak, saya nggak tahu, di sini belum dijelaskan ya. Tapi yang pasti kalian itu bisa menjual NFT kalian di dalam Decentraland atau di dunia metaverse Decentraland dengan merilisnya di space milik Basen ini. Nah, kabarnya portal dari Basen itu akan di-launching mulai tanggal 18. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan portal dari Basen ini adalah kalian itu sudah bisa mulai melakukan publish NFT. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang ingin menjual produknya atau menjual NFT-nya di Decentraland, cuma kalian itu nggak punya space di Decentraland, kalian bisa menggunakan portal yang ada di Basen Protocol ini. Nah, untuk market dari Basen Protocol ini nggak terlalu banyak ya, tapi sudah ada di Get.io, udah ada KuCoin, Crypto.com, dan lain-lain. Saran saya kalau kalian tertarik dengan Basen Protocol, kalian itu bisa beli di Get.io. Rekomendasi yang terakhir adalah Res Network, di mana posisinya sekarang ada di posisi ke-1003. Dan ini juga mungkin kalian jarang banget dengar, di mana Res Network ini merupakan cross-chain protokol yang fokus pada privacy, dan dia itu khusus menangani dApps yang berada di ekosistemnya Polkadot. Kalian bisa cek aja langsung di websitenya Res.network, di mana cross-chain privacy protocol for the Polkadot ecosystem. Jadi mereka itu fokus di ekosistemnya Polkadot. Jadi kalau saya cek ini mungkin seperti Monero gitu ya, fokus pada privacy dari user. Cuma Res Network ini berjalannya di ekosistemnya Polkadot. Cuma sekarang kan Polkadot kan belum itu ya, baru melakukan pelelangan parachain ya. Mungkin nanti kalau sudah ada aplikasi desentral yang launching dari blockchain Polkadot, itu Res Network baru mulai melakukan integrasi dengan blockchain Polkadot. Soalnya saya cek di bagian CoinMarketCap, untuk saat ini Res Network ini belum berada di ekosistemnya Polkadot ya. Untuk saat ini Res Network itu baru berada di ekosistem Binance Smart Chain dan juga Ethereum. Jadi belum bridge ke Polkadot. Nah, untuk tanggal 18 nanti, dia itu akan launching atau mainnet di ekosistemnya Binance Smart Chain, yang sebelumnya itu dia berada di ekosistemnya Ethereum, itu mulai tanggal 18 masuk ke ekosistemnya Binance Smart Chain. Dan kemungkinan ketika lelang parachain itu sudah selesai di Polkadot, dia itu akan mulai masuk ke jaringannya Polkadot sebagai protokol yang fokus pada privacy user. Kemudian untuk masalah marketnya, di sini kalian bisa beli di Get.io, kemudian di Uniswap. Jadi masih sedikit ya untuk centralized exchange ya. Rekomendasi saya kalau kalian tertarik dengan Res Network, kalian bisa di Get.io aja. Oke. So itu aja rekomendasi 5 kripto untuk minggu ini. Dan saya ulangi lagi, ini merupakan opini saya pribadi berdasarkan event yang menurut saya itu bisa mempengaruhi harga dari kripto tersebut. So, sebelum kalian memutuskan untuk beli atau jual, pastikan kalian riset terlebih dahulu. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.